Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainab Umbu Jainah pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sistem hukum, di mana kita akan membahas tentang pengertian sistem hukum, azas sistem hukum, bagian-bagian sistem hukum, dan contohnya. Tetapi sebelum saya sampaikan materi kita pada hari ini, sedikit saya ulas pertemuan sebelumnya. Kita membahas tentang pembagian hukum menurut isi, ada dua, yakni hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lainnya, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan, dan hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan, dengan menitik beratkan kepada kepentingan negara. Perbedaan hukum perdata dan hukum pidana. Dari segi isi, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan, sedangkan hukum pidana mengatur hubungan yang terjadi antara warga masyarakat dengan negara dengan menitik beratkan kepada kepentingan negara. Baik, kita masuk pada materi kita hari ini, bahwa pengertian sistem mempunyai dua pengertian, yaitu sebagai jenis suatu yang mempunyai tatanan yang tersusun dari bagian-bagian, kemudian sebagai suatu rencana metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian pemahaman umum mengenai sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian berhubungan satu sama lain yang bekerja sama secara aktif untuk mencapai tujuan. Jadi, sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumo bahwa merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya, yaitu kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem merupakan sistem normatif. Menurut Fuller, ada principle of legality, ada 8 azas sebagaimana syarat sistem hukum. Yang pertama, mengandung peraturan-peraturan yang bukan ad hoc atau sementara. Kemudian peraturan tersebut harus diumumkan. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut. Kemudian rumusan peraturan harus dimengerti. Kemudian harus tidak saling bertentangan. Yang keenam, tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Kemudian tidak boleh ada kebiasaan mengubah peraturan. Harus ada kecocokan antara peraturan dengan pelaksanaannya. Sedangkan bagian-bagian hukum menurut Lawrence Friedman itu ada 3. Yang pertama, substansi, yaitu aspek aturan norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem. Sedangkan struktur, yaitu kerangka kelembagaan yang berfungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum. Dan yang ketiga, yaitu kultur hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, dan pemikiran serta harapan. Komponen sistem hukum menurut Lili Rasidi ada beberapa, yaitu masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu pendidikan hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, dan evaluasi hukum. Baik, dari apa yang saya sampaikan tentang sistem hukum, dapat saya simpulkan bahwa sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumo bahwa merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lainnya, yaitu kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Sedangkan bagian sistem hukum menurut Lawrence Friedman yaitu ada struktur, ada substansi, ada kultur hukum. Sedikit saya sampaikan, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penemuan hukum, di mana kita akan membahas tentang metode penafsiran hukum dan penafsiran hukum serta contohnya. Baik, terima kasih pertemuan hari ini. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.